Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Halil Rabbani dengan NIM 1010924009. Saya dari TNI Rotro Angkatan 24. Jadi di sini saya akan membahas kembali seputar materi di week keempat, part 2 ya, di matkul TNI Pengukuran dan Akuisisi Data. Langsung saja kita materi part 2-nya ya. Ya, nah, untuk materi Big 4 part 2-nya itu adalah alat ukur dan pengukuran. Nah, pengukuran perpindahan pertama. Nah, pengukuran perpindahan itu perpindahan dengan LVDT. Nah, LVDT itu adalah Linear Variable Differential Transformer. Dia terdiri dari tiga buah kumparan. Satu kumparan primer dan kumparan sekunder. Dua kumparan sekunder. Itu untuk rumusnya ya. Delta V nol sama dengan K kali delta X. Delta V nol sama dengan perubahan tegangan output, dan K sama dengan konstanta sama dengan delta X adalah perubahan posisi. Untuk ini penjelasannya itu adalah dia cara kerjanya itu adalah dari inti magnet itu, inti magnet nih, dia bergerak maju mundur gitu. Maju mundur mengikuti objek yang kita ukur gitu. Untuk kumparan primer dia sini. Kumparan primer itu dia menerima tegangan input AC, sedangkan untuk kumparan sekunder dia menghasilkan tegangan output. Nah, ini adalah gambar dari bentuk fisik eh, LVDT tadi. Dia terdiri dari tabung baja bahan karet yang melindungi kumparan di dalamnya gitu. Dia biasanya itu digunakan di industri, industri untuk mengukur ketebalan benda atau posisi katup gitu. Selanjutnya itu adalah pengukuran perpindahan dengan metode kapasitif. Jadi nilai kapasitansi itu dari kapasitor yang dipengaruhi oleh jarak antara kedua kapasitor plat sejajar gitu. Jaraknya nih. Ya. Setiap perubahan jarak antara plat itu dia menyebabkan perubahan nilai kapasitansi. Jadi setiap makin jauh jaraknya atau makin dekat dia akan nilainya berubah gitu. Perubahan kapasitansi itu dia itu digunakan untuk mengukur perpindahan atau posisi. Nah, jadi, ada tiga cara mengubah kapasitansi tadi. Yang pertama itu dia variasi jarak antara plat, variasinya bisa jauh bisa dekat gitu, yang dapat digunakan untuk perpindahan linear. Kemudian variasi luasan dapat digunakan untuk perpindahan gerak sudut. Kemudian adalah variasi konstanta dielektrik, jadi digunakan dalam pengukuran level cairan. Untuk rumusnya C sama dengan K kali A kali epsilon nol dikali dengan N kurang satu per D. Kayak konstanta yang ini adalah eh, nilainya udah ada nih 9,85 kali 10 kali 15. A itu adalah luas, D itu jarak, diameter gitu. Dan N itu adalah jumlah. Ini adalah gambar sensor yang mendeteksi keberadaan em, target objek gitu. Jadi prinsip cara kerjanya itu dia sensor itu memancarkan medan listrik itu dari ujung probe. Dari ujung probe. Kemudian dia ketika objek mendekat ya kapasitasnya pada sirkuit detektor itu berubah. Kemudian perubahan kapasitas ini dia memicu osilator untuk mengubah amplitudo gelombang sinyal. Ya. Nah, ini adalah pengukuran perbedaan dengan potensiometer. Jadi, potensiometer itu adalah bentuk perangkat elektromekanik sederhana yang dapat digunakan untuk mengukur perpindahan posisi. Nah, jadi potensiometer itu dia mengandung elemen hambatan yang dihubungkan dengan sebuah objek, dengan sebuah kontak geser gitu, yang dapat bergerak secara linear maupun angular sebanding dengan nilai resistensinya.
Nah, ini adalah position itu. Jadi adalah gambar resistor variabel gitu, yang mengubah gerak mekanis menjadi perubahan hambatan listrik untuk menentukan posisi gitu. Ini caranya itu dia seperti tadi, bagian yang bergerak menempel pada jalur resistif. Nah, kemudian saat wiper bergeser, ini wiper. Saat wiper bergeser, dia panjang lintasan resistif itu berubah. Kemudian perubahan tegangan itu berbanding lurus dengan jarak perpindahan yang dilakukan. Tuh. Kemudian ada pengukuran perpindahan dengan sistem pneumatik. Nah, pengukuran perbedaan dengan sistem pneumatik itu dia metode yang digunakan menggunakan udara bertekanan dengan untuk mengukur perubahan posisi. Biasanya itu bersumber dari udara bertekanan, katup, silinder pneumatik, dan sensor digunakan untuk mendeteksi posisi atau perpindahan. Nah, ini gambarnya nih. Dia memanfaatkan tekanan udara gitu. Jadi energi udara itu, tekanan itu dialirkan ke dalam silinder untuk mendorong piston. Nah, kemudian perpindahan terjadi saat piston bergerak maju atau mundur gitu. Kemudian biasanya itu dia dilengkapi dengan saklar lama. Nah, ini bagian luar gitu. Lanjut ke ini. Nah, pengukuran perbedaan sinematik. Nah, untuk rumusnya seperti ini. Q sama dengan C kali A akar delta P, yang dimana itu C itu adalah koefisien buangan dan Q itu adalah kubik Q nyata per Q ideal. Untuk A itu adalah luas penampangnya, sedangkan delta T adalah tekanan diferensialnya. Ini untuk rumusnya nih. Nah, itu rumus ini tuh diambil dari rumus, kalau nggak salah, debit gitu. Q sama dengan V per T atau Q sama dengan A kali V. Nah, untuk rumus ini contoh soal sih. Contoh soalnya nih seperti ini. Dan dihitung aja berdasarkan. Nah, lanjut ke pengukuran perpindahan sudut kontur roda gigi reduksi. Nah, ini jadi gerakan rotasi itu berporos direduksi rotasi gerakan rotasi poros direduksi dengan susunan roda gigi. Susunannya seperti ini. Ya. Dia gaya penggerak kelajuan itu dapat diatur gitu. Kemudian roda gigi pada poros yang diputar di dekat pickup magnetik menghasilkan pulsa elektrik setiap kali satu gigi itu melewatinya. Kemudian pulsa dikirim ke meter output yang menghitung pulsa tersebut untuk suatu periode tertentu. Periode kayak gitu. Nah, pengukuran tekanan. Jadi tekanan itu besaran turunan dari gaya dan besaran luas, besaran gaya dan besaran luas. Dia itu dinyatakan sebagai gaya persatuan luas. Jadi terminologi tekanan fluida itu ada tiga. Jadi tekanan absolut itu menunjukkan nilai mutlak gaya persatuan luas yang bekerja pada dinding bejana fluida. Kemudian tekanan relatif, dia selisih antara tekanan absolut dengan atmosfer. Kemudian vakum, besar kelebihan tekanan atmosfer terhadap tekanan absolut gitu. Ini untuk nilainya ya. Lanjut, manometer pipa U. Jadi manometer pipa U itu adalah perubahan merupakan alat untuk mengukur tekanan yang menggunakan cairan. Dia gunain cairan gitu. Jadi alat ini punya dua ujung gitu. Kedua ujung pipa bagian atas terbuka dan berhubung secara langsung dengan tekanan atmosfer gitu. Jadi cara kerjanya itu adalah kedua ujung pipa itu dia terbuka ke atmosfer sehingga tinggi cairan sama gitu, sama. Nah, jika ujung salah satu ini ujung diberi tekanan, dia akan mendorong cairan itu eh, sehingga muncul perbedaan ketinggian gitu. Jadi, nah, untuk rumusnya seperti ini. Px kurang PATM sama dengan P kali G kali H gitu.
P itu kerapatan cairan, G itu gravitasi, dengan H itu adalah berbeda ketinggian. Nah, ini tabung Bourdon. Tabung Bourdon itu memiliki penampakan elips, nah, dan berbentuk konfigurasi huruf C, bentuknya C. Jadi itu tekanannya itu diukur dari deformasi elastis pada tabung, di mana dalam kondisi ideal dia sebanding dengan tekanan. Arah geraknya itu arah gerak ujung tabungnya karena meningkatnya tekanan. Nah, ujung pengukur dihubungkan dengan suatu penghubung pegas yang membesar perpindahan dan mengubah menjadi gerakan putar pada jarum tunjuk. Kemudian alat ukur diafragma. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, jadi dia menggunakan elemen elastik sebagai sensor gitu. Jadi pengukur bekerja ketika tekanan berubah. Elemen fleksibel bergerak karena menggunakan deformasi elastis. Dia mengalami Jadi diafragma ini dia akan mengalami defleksi sesuai dengan beda tekanannya. Jadi kalau beda tuh akan defleksi gitu. Dan yang diberikan, tekanan yang diberikan ya. Nah, ini pengukuran laju aliran. Sensor aliran fluida adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur laju aliran fluida. Jadi metode pengukur aliran itu bergantung pada pembuatan dan aplikasinya. Tadi ada beberapa klasifikasi, yaitu seperti metode tekanan diferensial. Ini menggunakan venturi meter, orifice, nozzle aliran, dan tabung pitot. Kemudian ada metode perpindahan positif, seperti cakram ayun, sudut sudut putar, dan impeller daun. Kemudian ada metode inferensial, meter turbin. Dan yang terakhir adalah metode luasan variabel. Ini adalah gambar nih, flow meter orifice nih, ukuran perangkat pengukur aliran jenis head yang memiliki lubang di tengah. Dia punya lubang di tengah. Rumusnya nih. Tadi sama aja. Ini lanjutannya sih. Rumusnya nih. Contohnya nih. Venturimeter. Soalnya beda satu soal. Nih tabung pivot. Contohnya seperti ini. Lanjut ke nih positif displacement flow meter. Notating this. Jadi dia tuh uh, alat ukur laju fluida yang bekerja berdasarkan volume fluida. Jadi yang dipindahkan secara fisik melalui cakram yang bergoyang nih, cakram yang bergoyang, pindah-pindah. Jadi dia cakram itu masuk dari sini, tuh, dia kan lewat ke sini jadi terbuka gitu, sahabat. Jadi masuk di intel menekan cakram yang terpasang, tuh. Jadi tekanannya menyebabkan cakram itu bergoyang gitu, hingga masuk. Jadi setiap satu putaran itu masuk mewakili volume peredaran yang tetap dan spesifik yang melewati ruang ukur. Gitu. Dan lanjut ke positif dis, displacement flow meter, rotating impeller meter. Jadi ini untuk menghitung mengukur volume fluida dengan cara menjebak sejumlah volume cairan gitu. Jadi dia terdiri dari dua roda gigi, dua roda gitu, atau lobus lah, lobus yang saling bertautan dan berputar berlawanan arah. Dia masuk akan mengisi ruang gitu, berputar secara berlawanan gitu. Kemudian fluida yang masuk dia itu akan mengirisi posisi yang kosong gitu, di antara gigi-gigi tersebut, di antara gigi-gigi ini. Nah, kemudian putaran roda memindahkan fluida dari sisi satu ke sisi yang lain dalam jumlah volume persatuan perputaran gitu. Kemudian ini positif displacement volumeter sliding fan. Jadi kalau yang ini dia dia menggunakan bilah geser untuk membagi aliran fluida ke dalam kompartemen volume yang tetap gitu. Jadi dia terdiri dari sebuah rotor, rotor
yang tidak tepat yang dipasang itu tidak tepat di tengah gitu. Bila-bila pada rotor itu bergerak keluar masuk, sing 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 sambil diisi gitu. Terus menyentuh dinding silinder akibat gaya sentrifuga atau gas gitu. Saat rotor berputar, jadi saat berputar dia fluida itu terjebak di antara dua bilah itu, dua bilah. Jadi kemudian laju air dihitung berdasarkan jumlah putaran rotor gitu. Kemudian ada turbin meter. Nah, jadi turbin meter itu sensor yang mengukur laju air fluida dengan memanfaatkan kecepatan putar rotor atau kincir gitu. Untuk cara kerjanya dia eh, cara kerjanya dia fluida yang mengalir menabrak rotor, jadi menyebabkan dia itu berputar. Kemudian kecepatan rotornya itu berbanding lurus dengan kecepatan fluida di dalam pipanya gitu, di dalam pipa, dalam pipa. Jadi magnet yang ditanam di dalam bilah rotor pada bilah rotor itu akan melewati pick up coil setiap kali berputar. Itu yang menghasilkan pulsa listrik gitu. Kemudian adalah strain gauge. Strain gauge adalah salah satu dari transceiver-transceiver yang banyak digunakan untuk mendeteksi dan mengukur gaya, beban, torsi, beban torsi dan tegangan. Ini tampaknya. Jadi dia saat menerima beban, jadi kawat tipisnya, Pak, nggak, dia akan ikut memanjang atau memendek gitu saat menerima beban gitu. Pengukuran regangan tanah listrik, pengukuran regangan tanah listrik. eh, Itu pengukuran reganan tahanan listrik didasari dari prinsip tahanan listrik suatu konduktor berubah bila mengalami deformasi mekanik. Nah, untuk rumusnya seperti ini. R sama dengan P kali L per A, di mana L adalah panjang konduktor, A adalah luasnya, dan P adalah resistivitas. Nah, rangkaian jembatan pengukur regangan nih. Untuk rumusnya seperti ini. Kayak rumus ya sering. Nah, kemudian ada pengukuran suhu dengan efektif efek listrik. Nah, termon tahan listrik itu ada perangkat yang terdiri dari suatu unsur yang dikontakkan pada suhu yang akan diukur. Nah, untuk rumusnya seperti ini nih. Ini. Kemudian ada termokopel. Jadi dia perangkat yang digunakan untuk mengukur suhu dengan menggunakan dua logam yang berbeda jenis dan disatukan. Gitu. Dua logam disatukan dan menimbulkan tegangan gerak listrik antara titik antara dua titik A dan B. Nah, tiga jenis 3 dalam rangkaian termolitik. Jadi yang pertama itu Seebeck diakibatkan oleh logam yang tidak sama, kemudian Peltier disebabkan oleh arus yang mengalir di dalam rangkaian, kemudian ada Thomson, dia disebabkan oleh adanya gradien suhu pada bahan. Kemudian ada jadi rangkaian termokopel itu harus memiliki minimal dua dua sambungan gitu. Kemudian suhu sambungan itu diketahui, suhu sambungan lain dapat dihitung dengan mudah dan dengan menggunakan sifat-sifat geometrik bahan-bahan gitu. Oke, itu saja. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin bila ada penjelasan saya atau kata saya yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.